Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Rahmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2011210159. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Islam Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wiwinda MPD. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan kami. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Faktornya yang pertama, Sekutu dan Netherlands in the Civil Administration atau NICA melakukan provokasi dan teror terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, pihak Belanda melancarkan agresi militer terhadap wilayah teritorial Republik Indonesia. Yang ketiga, semangat anti-kolonialisme berupa perjuangan heroik rakyat di berbagai daerah. Kedua, beberapa perang yang berlatar belakang motif agama, David et Impera ala Belanda, serta perlawanan bangsa Indonesia. David et Impera merupakan kombinasi strategi orang Belanda dalam hal politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Belanda juga berupaya melakukan siasat David et Impera pada Perang Saparua, Perang Padri, Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Perang Aceh, Perang Banjar, dan Perang Jagaraga. Yang ketiga, gerakan modern Islam di Indonesia dan kontemporer gerakan modern Islam, asal-usul dan perkembangan perjuangan kemerdekaan umat Islam, organisasi politik dan organisasi sosial Islam dalam suasana Islam merdeka. Gerakan Sarekat Islam yang pertama atau SI. Sebelum menggunakan nama Sarekat Islam, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Wiryodikoro yang setelah menunaikan ibadah haji bernama Haji Samahuddin di Solo pada akhir 1911. Gerakan Muhammadiyah yang kedua. Gerakan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi sosial Islam di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua. Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan bersifat permanen yang didirikan pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta yang merupakan saran dari murid-muridnya dan anggota Budi Utomo. Yang ketiga ada gerakan Nahdlatul Ulama. Protes luar biasa pun muncul di Indonesia ketika bulan Januari 1926. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia berkumpul di Surabaya untuk membahas perubahan ajaran di dunia, di dua kota maksud saya. Dari pertemuan tersebut lahirlah Panitia Komite Hijaz yang diberi mandat untuk menghadap Raja Ibnu Saud guna menyampaikan masukan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. 4. Pada masa prakemerdekaan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Namun menurut Buya Hamka, Islam datang ke Indonesia tidak atas dasar perdagangan, melainkan memang para pembawa agama Islam berniat untuk menyebarkannya ke wilayah Indonesia. Waktu itu Nusantara, peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan telah mengalami keguncangan di mana perseteruan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dan kelompok lainnya masing-masing berpegang teguh pada misi mereka untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, negara Pancasila. 5. Perkembangan Islam zaman dahulu. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Ilmu pengetahuan dan arsitektur perkembangan di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Sistem penerangan, jalan, dan sistem saluran air sangat baik. Kemudian perkembangan Islam zaman modern. Muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis
dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Tasawuf berkembang pesat terutama pada abad ke-13. Tasawuf yang oleh Peter Averi dikatakan bertujuan memperteguh kembali jiwa masyarakat muslim di zamannya yang mulai rapuh. Tak kala pembantaian dan penjarahan besar-besar yang dilakukan oleh bangsa Mongol kemudian menyebarluaskan rasa pesimis dan membuat orang Islam kehilangan rasa percaya diri pada kekuatan terpendam yang dimilikinya dan agama yang dianutnya. Namun sayang, melalui perjalanan waktu yang panjang dan perhalangan khalifah, demikian juga tujuan-tujuan positif dari tasawuf kian lama kian dilupakan sehingga yang sampai kepada kita sebagian melalui jasa orientalis adalah pengertian yang salah. Tasawuf pun pernah dianggap sebagai penyebab mundurnya umat Islam yang pernah mencapai kejayaan pada masa awal hingga menjelang pertengahan. Tasawuf yang kemudian melembaga sebagai tarekat juga pernah dihubungkan dengan khurafat, pedukunan, klinik, atau pemujaan tokoh tarekat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Padahal semua itu tidak memiliki pertautan dengan tasawuf sejati. Tokoh-tokoh tasawuf seperti Al-Hallaj, Al-Ghazali, Al-Qushairi, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Sina, Umar Khayyam, Rumi, Jami' dan lain sebagainya. 6. Peninggalan sejarah bercorak Islam. Masjid Ternate, Masjid Kudus, Masjid Agung Demak, kemudian ada kaligrafi, istana Raja Goa, istana Sorusuan, karya sastra, ada Hikayat Hamzah, Suluk Wijil, kemudian nisan, dan kompleks makam, misalnya adalah nisan Maulana Malik Ibrahim, nisan Fatimah binti Maimun. Peninggalan kerajaan bercorak Islam yang hingga sekarang masih bisa kita jumpai di antaranya meliputi 1. Keraton atau istana keraton merupakan bangunan luas yang dipakai sebagai tempat tinggal raja atau ratu yang sedang memerintah. Keratonnya Yogyakarta, Hadiningrat contohnya itu ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Pura Pakualaman, itu daerah istimewa Yogyakarta juga. Kemudian ada Keraton Surakarta, Hadiningrat, itu di Jawa Tengah. Yang kedua adalah masjid, peninggalan kerajaan Islam. Yang kedua yang bisa dengan mudah kita temui adalah masjid. Ya, sebagai tempat ibadah sudah tentu bangunan ini menjadi poin yang tidak mungkin dilewatkan oleh para anggota kerajaan pada masanya. Umumnya masjid dibangun di alun-alun dekat dengan keraton. Di Indonesia ada banyak peninggalan kerajaan Islam yang terwujud, maksud saya yang berwujud masjid, antara lain adalah Masjid Agung Demak di Demak. Kemudian yang ketiga ada makam dan batu nisan. Selain kerajaan, keraton, dan masjid, makam lengkap beserta batu nisannya yang bercorak Islam juga banyak ditemukan di Indonesia sebagai bukti peninggalan sejarah kerajaan Islam. Beberapa makam kuno bernapaskan Islam, di antaranya adalah makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Yang kemudian adalah makam Sunan Tembayat di Klaten, Jawa Timur. Yang keempat adalah pesantren. Budaya Islam memang sangat kuat pengaruhnya di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan. Yang kelima, seni dan sastra. Ada cukup banyak peninggalan Islam di bidang sastra yang terkenal sampai sekarang, seperti Hikayat Panji Inu Kertapati, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Si Miskin, Hikayat Bahtiar, Hikayat Hang Tuah, Syair Abdul Muluk, serta Gurindam 12. Yang keenam, perayaan keagamaan. Cukup banyak perayaan keagamaan peninggalan kerajaan Islam yang turun-temurun dilestarikan sampai hari ini. Di antaranya adalah Garabeg Besar, Garabeg Syawal, dan Garabeg
Maulid atau sekaten yang diadakan di Keraton Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon. Kemudian ada pula di Bengkulu, yaitu Kabot. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.